Selamat datang di podcast 1234510. Oke guys, gua Fasya. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai nih dengan salah satu narasumber yang udah kita undang nih. Sebelumnya boleh nggak sih lo memperkenalkan diri lo terlebih dahulu? Oke, halo guys, nama gue Vika. Hai. Nah, gua kan udah kenal lo nih. Boleh nggak sih lo ngejelasin latar belakang lo? Gue berasal dari Sumatera Utara yang sekarang tinggal di Tangerang. Umur gue 16 tahun. Agama gue Islam. Apa sih alasan lo untuk pindah dari Sumatera Utara ke Tangerang ini? Sebenarnya gak ada alasan spesifik sih. Soalnya gue dari orang tua, karena orang tua gue merantau dari Sumatera Utara ke Tangerang ini. Jadi gue udah pasti lahir di Tangerang. Ada nggak sih acara adat yang masih berlanjut, kayak masih sering diadain lah acara sampai sekarang itu? Ada sih spesifiknya upacara mengadati pernikahan, upacara meninggal, upacara adat, upa-upa itu bisa gue spesifikin masih terjalan sampai sekarang sih. Gue sering lihat di acara-acara data tertentu. Terus pernah nggak sih lo ngikutin acara tersebut dan apa sih kesan lo tentang acara tersebut? Pernah sih gue ngikutin acara tersebut di kampung bapak gue. Jadi perasaan gue tuh senang, sedih, campur aduk. Saat senang itu pas upacara adat pernikahan karena gue bisa tarik koper, menarik koper, dan itu juga dikasih uang. Terus sedihnya itu pada saat upacara adat meninggal, karena menurut gue itu acara sakral, karena upacara adat yang kita melempar di depan orang yang sudah meninggal. Menurut gue itu sedih banget sih. Kita udah ngomongin adat nih, selanjutnya kita ngomongin makanan paling populer di Sumatera Utara. Boleh nggak sih lo ngejelasin makanan yang populer di Sumatera Utara? Gue mau kasih tahu salah satu makanan yang enak banget dan itu udah pasti di acara tertentu udah pasti ada. Yang pertama itu adalah ikan mas asin. Nah, ada satu lagi itu tuh namanya naniura. Kalau kalian tahu kan kalau di Indonesia itu namanya sashimi, tapi kalau di orang Batak namanya naniura. Naniura itu ikan mas mentah yang marinasi dengan bumbu rempah-rempah khas Sumatera. Itu udah pasti dimakan dari zaman dahulu raja-raja karena itu sebagai makanan khas juga. Wah, menarik banget tuh. Nah, gue nih udah searching ya tentang suku-suku Batak. Di Batak tuh terkenal dengan namanya kain ulos. Apa sih makna dari kain ulos tersebut? Makanya itu menimbulkan kasih sayang, lambang kehormatan, dan persatuan antar keluarga yang memakai ulos tersebut. Di Sumatera Utara ini kan memiliki mayoritas suku Batak dengan nada yang keras dan tinggi. Gimana sih penjelasan kamu dari bahasa Sumatera ke Tangerang? Itu cukup sulit sih, karena kalau di Tangerang kan udah pasti bahasanya halus, lembut, tapi kalau di Sumatera Utara udah pasti nadanya tinggi banget, jadi cukup sulit buat gue menyesuaikan. Nah, selanjutnya ke soal pernikahan. Gue tuh udah searching ya tentang pernikahan di suku Batak. Suku Batak tuh kan mengharuskan kita menikahi sesama suku Batak, ya kan? Iya. Nah, boleh nggak sih kita menikahi suku lain selain suku Batak? Sebenarnya boleh aja sih, itu tergantung kalian masing-masing. Itu juga balik lagi ke dua belah pihak, merestui atau enggaknya. Oke, pertanyaan terakhir. Kenapa sih orang tua di suku Batak itu rata-rata selalu menekankan pendidikan kepada anaknya, seperti menjadi pengacara atau bekerja di bidang hukum? Karena anak itu rata bagi orang Batak. Ada istilahnya dari bahasa Batak itu anakku adalah gambaran, artinya anakku adalah kakakku. Jadi udah pasti orang tua mau pendidikan yang tinggi buat anaknya, karena itu buat masa depan. Oke, segini aja podcast santai kita hari ini, pagi ini, siang ini. Segini aja, terima kasih untuk Tika sebagai narasumber. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Semuanya, terima kasih.